Hai, gue Putri Tania. Pernah gak di sini ngerasain ketika lo udah cocok banget sama seseorang, tapi takdir gak ngizinin lo untuk berdua bersama? Ada yang pernah? Boleh tunjuk tangan. Terima kasih yang udah jujur. Boleh diturunin. Ini sebenarnya cerita romansa anak muda ya. Gue pernah ngerasain itu. Jadi tahun lalu pas Covid lagi marak-maraknya tahun 2020, gue deket lagi sama mantan gue. Kilas balik hubungan kita hanya bertahan 8 bulan. Kita mengawali di tahun 2018 dan mengakhiri di 2019. Alasan gue putusin klise sebenarnya. Gara-gara gue belum bisa move on sama yang lalu. Ini jangan ditiru, tapi gue dapat pelajaran dari sini. Ketika perasaan lo belum habis sama yang lalu, jangan coba-coba dan jangan terburu-buru untuk terima yang baru. Gitu. Oke, balik lagi ke cerita awal. Jadi pada akhir 2020 gue dekat lagi sama mantan gue. Mantan gue ini DM Instagram. Seperti orang-orang pada umumnya yang udah lama gak kontekan biasanya kontak lagi dengan melontarkan kalimat apa kabar. Sama dia juga, dia ngomong apa kabar ke gue balas. Dan di situ kita chattingan, nostalgia, sampai akhirnya dia ngajak gue untuk ketemu. Entah kenapa gue gak berpikir panjang saat itu, gue terima ajakannya, gue ketemuin dia. Pertemuan pertama kita ngobrol dan makan nasi uduk dekat rumah gue. Sebut aja dia Aldi namanya ya. Jadi Aldi ini ngajak gue, kita ngobrol dan makan, di situ kita nostalgia sampai akhirnya kita ngomongin percintaan kita berdua. Dan dia ngabarin kalau dia udah punya pasangan. Dan gue sayangnya masih terjebak sama yang lalu. Kita balikan, gue sama pasangan gue yang lalu balikan. Entah kenapa pertemuan pertama itu bikin kita makin intens, chattingan terus, nostalgia lagi, dan akhirnya dia ngajakin gue ketemu. Pertemuan pertama itu udah salah sebenarnya, kita sama-sama punya pacar. Tapi entah kenapa, gue pengen banget deket dia terus, gue pengen ketemu dia terus. Terlebih lagi hubungan gue saat itu caur, ibaratnya nonton series 2 kali, endingnya gitu aja malah makin buruk. Ya gue mikir kenapa enggak gitu ketemuin dia lagi. Akhirnya kita ketemu. Pertemuan kedua gue seneng dan sedih. Senengnya akhirnya bisa ketemu dia lagi, sedihnya dia bawa kabar kalau dia udah tunangan sama pacarnya. Di situ dia bilang, "Put, gue udah ngelamar pacar gue, insya Allah Februari 2021 gue menikah." Di situ gue kaget. Gue bilang, "Seriusan loh? Kok nggak ngabarin sejak dini gitu kan?" Dia respon, "Sorry Put, tapi kayaknya ini gue ngerasa salah deh. Gue jadinya gak mau nikah sama dia." Gue respon, "Loh kenapa?" Iya, jadi setelah pertemuan, setelah gue melamar dia, sifat aslinya baru keluar. Jadi gue gak mau nikah gue sama dia Put. Terus dalam keadaan shock, gue bilang ke dia, gue nenangin dia, "Jujur ya Di, gue ngedenger ini shock. Tapi ngedenger lo jelasin kalau lo gak mau nikah, gue makin shock. Udah, lo harus hadepin ini, ambil positifnya aja. Ya siapa tahu dia ngeluarin sifat aslinya, ya supaya lo gak kaget nanti setelah nikah gimana." Tapi kalimat gue sayangnya gak nenangin dia tetap kekeh, "Enggak Put, gak bisa, kayak gue gak bisa nikah nih sama nih cewek." Nah dari situ gue mikir, aduh gak bisa dilanjutin lagi nih. Gue bilang ke dia kan, "Udah, ini udah gak bagus kita lanjutin lagi. Lo urus urusan lo," dan gue pun begitu. "Lo gak usah chat gue lagi, apalagi ngajak ketemu." Gue bilang kayak gitu. Dia pun setuju. Selang beberapa minggu kita lost contact, gue buka Instagram, dia masih ngechat gue lagi dan langsung to the point, "Put, gue pengen ketemu, bisa gak?" Gue balesnya dengan ketus, "Enggak, gue gak bisa. Kita udah sepakat kemarin, kita udah berjanji kemarin kita gak akan ketemu lagi." Terus dia bilang, "Tolonglah Put, ini yang terakhir kalinya." Dia bilang kayak gitu. Nah di situ gue ingat, oh iya tahun depan dia menikah, Februari 2021. Terus gue, oh ya udahlah, gue goyah lagi, akhirnya gue temuin dia lagi. Pertemuan, dia bilang pertemuan terakhir dan janji gitu. Akhirnya kita ketemu lagi, dia ngajak gue ke puncak. Jadi perjalanan dari rumah gue ke puncak itu kita ngobrol ngalor ngidul di dalam mobil. Sampai akhirnya dia ngeluh lagi, "Put, gue gak mau nih kamu cewek nih. Gue gak mau nih."
Tapi gue gak enak sama orang tua gue, sama orang tua dia, kita sama-sama udah saling tahu, apalagi udah sepakat menentukan tanggal pernikahan. Terus dia ngomong lagi, andai aja Put ya saat itu lo gak mutusin gue mungkin gak akan seribet ini. Nah kalimat itu yang bikin gue, air mata gue jatuh, gue nahan, gue nenangin dia. Udah lo gak usah mikir macam-macam, apalagi ngomong macam-macam, pemali, gue bilang gitu. Terus itu gue tenangin dia, gak lama pulang kita, dia mulangin gue sampai di rumah. Dia minta satu permintaan, Put boleh gak gue peluk lo? Ya udah tanpa berpikir panjang gue langsung peluk. Nah di situ air mata kita berdua jatuh, kita nangis bareng-bareng. Udah di situ adalah pertemuan terakhir, dan betul itu pertemuan terakhir. Tepatnya sebelum gue ulang tahun, tanggal 25 Desember gue ulang tahun, sebelumnya berarti tanggal 24, jam 2 pagi, teman kerjanya ngechat gue. Assalamualaikum Put. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal Aldi akibat perjalanan dari Bandung bersama pacarnya. Di situ gue shock, gemeter, tapi gue gak percaya. Gue make sure lagi ke adiknya gak update apa-apa. Gue make sure lagi ke teman adiknya, ternyata benar. Dia update story muka mantan gue dengan caption innalillahi. Di situ baru tubuh gue kaku, gue gak bisa ngomong, gue nyesek, gue langsung lari dari kamar gue menuju kamar nyokap. Bu, Aldi bu, Aldi. Kenapa Aldi? Emak gue habis keluar dari toilet kan. Meninggal bu, meninggal. Aldi yang mana? Ini Aldi. Gue liatin fotonya. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kata nyokap gue. Mantan gue ini deket banget sama nyokap gue. Nyokap gue ngerasain itu, kita sama-sama merasakan yang sama. Dan di situ kita berdua shock banget. Ayo dek, kita langsung ke rumahnya. Sampai rumahnya, orang-orang udah rame banget. Dan di situ mayatnya udah disolatin dan ingin dimakamkan. Dan di situ juga gue ngeliat calon istrinya, alhamdulillah masih selamat. Tapi sayangnya udah berlumuran darah, udah luka-luka. Di situ gue berdiri di depan mayatnya. Tubuh gue kaku, gue masih mikir, kemarin perasaan baru ketemu Di. Kemarin lo bilang sama gue, lo curhat banyak sama gue, kenapa berakhir kayak gini? Di situ gue bertanya-tanya. Ucapan adalah doa itu benar terjadi. Permintaan lo untuk gak nikah sama calon istri lo itu benar-benar terjadi. Dan pertemuan yang lo bilang terakhir itu benar-benar jadi pertemuan terakhir. Dan pelukan yang lo kasih saat itu menjadi pelukan hangat yang pernah gue rasain selama ini. Yang tenang di sana ya Di. Dan teman-teman bisa lihat ini gambar terakhir di puncak sama dia. Tanggal 7 Oktober 2022. Entah kenapa, 2020. 7 Oktober 2020 gue nge-capture ini seakan-akan menjadi simbol ya satu-satunya dia. Dan dia berpulang pada tanggal 24 Desember 2020. Itu aja cerita dari gue. Semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak Kak udah bercerita yang pastinya buat kita jadi makin sadar gitu bahwa memang ucapan itu adalah doa ya Kak ya. Jadi kita harus berucap yang baik-baik. Oke, langsung saja kita dengarkan pendapat, saran, masukan. Ini mulai dari Kak Rizky, boleh Kak silahkan. Oke, hai Put, turut berduka cita ya. Terima kasih. Ini kayaknya jadi Hall of Storyteller paling mengombak-ombak emosi ya. Kayak gue dari terharu, dari marah, terus sekarang sedih, bahagia gitu. Ya mungkin ini salah satu spesialnya Hall of Storytellers bisa mengaduk-aduk emosi. Lo bohong Put. You promise us romansa remaja and then you bring
to something yang kita nggak expect gitu. Jadi but it's a good, maksudnya it's a good one. Maksudnya the way you create your story dengan trying to just underwhelm, it's just another romance story, and then lu bawa ke satu titik yang tiba-tiba kita lompat ke jurang bareng. Itu menurut gue taktiknya bagus banget, dan your story menurut gue the way you bring it, cara lo bercerita terasa sangat natural sekali. Itu juga poin plus buat gue. Jadi menurut gue kalau dari sisi kreativitas dalam mengembangkan cerita itu you did perfect score di sana. Terus essence yang terakhir juga, yang essence cerita yang lo sampaikan, dari sisi ini juga mungkin lo nggak terlalu ekspor, tapi kita dapetin makna masing-masing dari cerita ini, dan menurut gue itu juga hal yang bagus ya, karena dari satu cerita tidak harus ada satu esensi doang, tapi ketika lo bisa menceritakan dengan baik, there are a lot of esensi yang bisa didapetin oleh orang-orang yang berbeda. Overall you did a good story, you're a good storyteller, but yeah, congrats. Thank you, Mas. Oke, thank you Kak Rizky. Boleh tepuk tangan untuk Kak Rizky. Dan next boleh Bunda. Bener ini sesi Hall of Storytellers yang seperti membawa kita ada di tengah laut gitu ya. Sampannya kecil, sekali waktu ombaknya tenang, kayak semuanya indah gitu. Sebagai pencinta langit luas saya senang ya, lihat langit, awan, tahu-tahu ombak gede datang gitu. Ini seperti diombang-ambing gitu oleh cerita demi cerita oleh teman-teman peserta tadi. Kamu pencerita yang baik, sederhana, tidak kemudian membawa kita pada sebuah presentasi yang mementingkan misalnya ya kaidah vokal, struktur tata bahasa, intonasi, intensi dan segala macam. Tapi karena yang kamu ceritakan adalah sesuatu yang dalam, personal, jadi memang setiap bagian yang kamu bagi itu tercatat gitu dengan baik. Kalimat, boleh nggak gue peluk lo? Lalu kamu bilang, iya saya langsung peluk gitu. Itu bisa membawa gambaran ke kita gitu ya, bagaimana situasi emosi yang saat itu sedang terbangun. Tetapi ini mungkin untuk menjadi pencerita ke depan, gitu. Kadang-kala kan kita harus menceritakan hal-hal yang tidak melulu sifatnya personal, tidak melulu yang sifatnya emosional. Nah, jadi PR kan ya bagi semuanya, bagaimana menceritakan sesuatu yang kita ciptakan, ya kan? Dengan sama baiknya ketika kita menceritakan hal sesuatu yang dalam dan personal. Kalau dari tadi kan semua bicara tentang pengalaman pribadi. Wah itu udah pasti kalau kena lah ya, hati ke hati, jiwa ke jiwa, mind to mind itu pasti bisa. PPR selanjutnya ke depan untuk teman-teman kalau ingin menjadikan storytellers adalah bagian dari jalan hidup, PR-nya itu menceritakan sesuatu yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita menjadi tetap sebuah penyampaian atau presentasi yang menarik dan baik gitu. Tapi ya tadi dari kesederhanaan kamu itu cerita yang kamu sampaikan tiba dengan baik gitu di saya terutama, mungkin yang lain juga. Dan tadi ada hal-hal sederhana yang mungkin berhati-hati dengan ucapan yang kita sampaikan karena itu adalah proyeksi dari apa yang kita pikirkan dan diaminkan gitu ya oleh semesta gitu. Itu juga pelajaran penting kan gitu di tengah riuh gitu. Kita ini semua orang melontarkan apapun gitu yang ada di pikiran dan di mulutnya gitu dengan semena-mena kadang-kadang kan. Ini jadi pelajaran yang sangat penting. Terima kasih atas ceritanya. Ini kain dari Padang bukan? Songket ya? Iya. Oh. Ya nggak sih, sebagai separuh Padang langsung bilang sama Ferry,
Fer, songket Padang tuh. Ini punya Bapak. Oh, oke ya. Jadi berkah makanya ya energi Bapak ada di sana. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih untuk Bunda Tati, boleh tepuk tangan. Oke, selanjutnya silahkan Kak Ferry. Halo Putri, panggilannya Putri atau Halo Mas Tania? Ferry. Putri boleh Mas. Putri, halo Putri. Halo, Mas Ferry. Sekarang sudah lebih baik. Sudah, Tentu Mas. itu menimbulkan shock yang luar biasa ya. Dan mungkin dalam beberapa waktu sulit tidur. Dan kalau lagi diam nangis sendiri. Betul. Ya, it must be so hard. Karena pada akhirnya sekuat-kuatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, se-extrovert apapun manusia, kita pasti akan deep down. Iya, betul. Jadi ya, kalau dari segi penceritaan nggak ada mungkin saya salah satu juri yang paling baik kali. saya gampang tersentuh dengan berbagai metode, dengan berbagai cara gitu. Ya benar kata Rizky tadi, so natural, dan benar kata Mbak Tati tadi, ya sampai kaedah-kaedah storytelling pun, udahlah nanti dulu saya dengerin dulu gitu. Dan kamu bisa ngasih berbagai layer dalam cerita, yang mana ini mungkin di awal, mungkin ini kisah dua orang yang saling cinta tapi nggak bisa bareng. Saya pernah buat film pendek soal itu. Dan kalau di googling salah satu film pendek yang katanya terbaik di Indonesia ya. Jadi saya rasa kesini arahnya. Oh no, bukan kesini. Ternyata lebih dalam lagi dan lebih berat lagi gitu. Dan saya berharap Putri bisa get back stronger ya melalui itu semua gitu. Jadi mungkin satu sih penambahan detail kali ya yang akan memperkuat cerita itu sendiri. Misalnya pengalaman Putri dengan Aldi itu seperti apa, dalam semasa pacaran gimana, terus hal yang lucu dan ingat bagaimana, itu mungkin bisa sedikit menambah. Cuman ya tanpa itu pun ini masih sebuah cerita yang kuat. Itu aja sih. Terima kasih. Thank you. Terima Mas. kasih Tepuk tangan untuk dong. masukan dari ketiga Dewan Juri kita. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri dan juga Kak Putri. Luar biasa sekali sudah bercerita ya Kak ya. Ini pastinya bisa, boleh silakan Kak. Bisa membawa kita seperti tadi Bunda Tati bilang, kita seperti ada di tengah lautan lalu kita diombang-ambing oleh ombak. Ini luar biasa sekali.